warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pada kesempatan kali ini, perkenalkan dulu saya Agnes Widiawati, CGP angkatan 9, dari SMK Negeri 1 Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, akan mempraktikkan coaching dengan rekan CGP saya, silakan Bu Nafi untuk perkenalan terlebih dahulu. Silakan Bu Nafi perkenalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Agnes waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nafi Yuliani, CGP Angkatan 9 dari SDN Jarak 3, Kabupaten Kediri. Ya, pada kesempatan kali ini nanti kami akan mempraktikkan percakapan coaching eh, satu sesi satu sesi 15 menit. Saya menjadi coach dan Bu Nafi menjadi coachee. Dan sebaliknya nanti 15 menit Bu Nafi menjadi coach dan saya berperan sebagai coachee. Selanjutnya nanti ada 5 menit proses dalam pengisian tambah refleksi dan dilanjutkan 10 menit dalam penyampaian refleksi antar coach dan coachee untuk lebih memperdalam praktik coaching. Tahap selanjutnya, setelah ini kita akan mempraktikkan percakapan coaching. Saya dulu menjadi coach, Bu Nafi. Jadi koci. Ya, Ya, siap Bu Agnes. dulu Bu Nafi dulu. Ya, mana Bu Agnes? Ya, kami akan mempraktikkan percakapan coaching dalam 15 menit. Bisa saya mulai dalam praktiknya. Mohon maaf Bu Agnes, suaranya agak putus-putus. Assalamualaikum ya. Oke, praktiknya bisa kita mulai ya Bu Nafi. Nggih, bisa, nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Agnes. Nah, di sore yang ceria ini bagaimana nih kabarnya Bu Nafi? Alhamdulillah kabarnya baik. Kita wajib bersyukur apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita senantiasa mengucap Alhamdulillah Bu Agnes. Walaupun dari pagi sudah persiapan untuk upacara, kemudian siang juga ada kegiatan, kemudian sampai sekolah persiapan dukol, semuanya harus kita nikmati dan kita syukuri. Itu kabar hari ini Bu Agnes. Nah, kegiatannya padat sekali ya Bu Nafi. Em, Ya Bu. Semoga Bu Nafi dalam keadaan yang baik dan sangat semangat dalam menjalani hari-harinya ya. Ya, Ya, terima terima kasih Bu Agnes. terima kasih juga Bu Nafi telah meluangkan waktu di sore hari ini ya. Nah, kira-kira Bu Nafi sore hari ini pengen ngobrolin tentang apa nih? Ya Bu Agnes, saya kalau punya waktu dengan Bu Agnes, saya ingin membahas cerita masalah perundungan yang ada di sekolah saya, Bu Agnes. Oh, berkaitan dengan perundungan ya Bu. Ya, santai saja ya ngobrolnya hari ini Bu Nafi dan coba deh Bu Nafi ceritakan kondisi sekolah Ibu sekarang ini. Mohon Bu Agnes, diulang lagi. Oke, oke.
Saya ulang ya Bu Nafi, coba ceritakan kondisi sekolah Bu Nafi sekarang ini berkaitan dengan perundungan yang ingin Bu Nafi ceritakan. Oh iya, terima kasih Bu Agnes. Eh, Kondisi sekolah saya sudah kondusif Bu Agnes, tapi selalu saya itu berpikir kenapa beberapa murid saya itu sikapnya selalu mengarah ke tindakan keperundungan, yaitu berupa ucapan atau lisan yang kata-katanya itu kurang sopan untuk diucapkan kepada temannya, Bu Agnes. Jadi setiap hari itu selalu ada kata-kata yang kurang sopan untuk diucapkan kepada temannya. Kadang juga apa itu sampai berlebihan pengucapan kata-katanya. Jadi saya itu agak risau kalau dengan murid saya seperti itu, Bu Agnes. Berarti beberapa murid itu banyak melakukan tindakan perundungan berupa kata-kata yang diucapkan. Seperti itu ya Bu Nafi ya. Iya, Bu. Bagaimana, ya, terus bagaimana perilaku murid ibu ketika di sekolah? Khususnya untuk perilaku anak yang melakukan perundungan itu, Bagnes, perilakunya itu sangat hiperaktif. Untuk murid yang lainnya sudah baik. Hanya satu dua orang yang hampir setiap hari itu hiperaktif. Tutur katanya itu berkata jorok, kemudian suka mengolok-olok temannya dengan mungkin membuli ya, kalau bahasa Inggrisnya Bu Agnes itu menggunakan apa fisiknya yang digunakan untuk membuli atau untuk perundungan itu biasanya menggunakan fisiknya. Misalnya anak yang gendut dipanggil gendut, anak yang kurus dipanggil si kurus. Kemudian anak yang apa itu pendiam itu dikatakan anaknya pendiam dan seterusnya seperti itu Bu Agnes. Kondisi atau perilaku anak yang melakukan perundungan itu saat di sekolah seperti itu. Oh, begitu. Jadi memang eh, perundungannya dalam hal lisan ya Bu ya. Eh, Baik, nanti pada akhir sesi ini, Bu Nafi ingin mendapatkan yang Ibu inginkan dari akhir sesi ini nanti berupa apa ya, Bu Nafi? Mohon maaf Bu, bisa diulang lagi? Suaranya agak Ya, putus-putus. nggak putus-putus ya. Iya, eh, berkaitan dengan perundungan yang terjadi di sekolah Ibu, eh, pada akhir sesi kita ngobrol ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan nantinya? Iya Bu Agnes, saya berharap murid saya itu bisa bertutur kata yang sopan, tidak melakukan perundungan dengan kata-kata yang kurang sopan terhadap temannya, sehingga sekolah itu benar-benar memiliki murid yang berkarakter dan berakhlak serta bisa bertutur kata yang sopan. Itu harapan saya, Bu Agnes. Oke, ya Bu Nafi. Harapan Bu Nafi, murid Bu Nafi bisa bertutur kata yang sopan ya Bu Nafi, yang tadinya suka mengolok-ngolok temannya itu ya, dengan menggunakan kata-kata menyindir fisik ini ya, seperti itu. Kalau begitu, eh, ternyata ada murid Bu Nafi yang perilakunya menyimpang seperti itu. Mungkin ada perilaku dan cerita yang lebih jelas lagi Bu.
Ya, terima kasih Bu Agnes. Maksudnya dari anak yang menyimpang itu lebih jelasnya itu dari pertama hal ucapannya tadi yang seringkali di dalam kelas itu ketika sudah dalam kelas mulai masuk pembelajaran hingga pulang sekolah itu di sela-sela waktu pembelajaran selalu ada saja tindakannya itu selalu mengganggu temannya dan mengolok-olok temannya itu di saat jam pelajaran di kelas. Kemudian tindakannya itu hiperaktif. Kemudian kalau di waktu istirahat juga ganti-ganti teman yang diolok-olok itu hampir semua satu kelas itu kena apa ya bully dari anak tersebut. Anaknya itu agak besar tubuhnya Bu Agnes. Jadi yaitu ingin apa ya ingin menggunakan kekuatan fisiknya itu untuk awalnya bercanda sehingga sampai ada yang temannya itu yang cedera. Mungkin awalnya bercanda dulu dengan memegang tangannya, kemudian memegang lehernya, itu kemudian ditarik sehingga sampai kemarin tuh ada yang sampai cedera karena awalnya ya bercanda itu sehingga bisa saya kategorikan perundungan tapi masih di tingkat rendah skalanya. Tapi kalau fisik yang ucapan itu yang fisik. Kalau ucapan itu sudah saya itu dengan berbagai cara bagaimana untuk mengingatkan anak tersebut sudah setiap hari seperti itu. Jadi saya itu risau, saya itu belum bisa menemukan cara bagaimana mengendalikan kata-kata anak tersebut, Bu Agnes. Iya, jadi sampai ada yang melakukan tindakan fisik ya Bu Nafi. Jadi sekarang menurut Bu Nafi, ciri-ciri murid yang menyimpang dan melakukan perundungan tuh sebenarnya apa saja sih Bu Nafi? Yang membuat murid saya itu melakukan hal seperti itu, yang pertama pada dasarnya adalah ingin mencari perhatian Bu Agnes. Setelah saya amati, setelah saya lakukan wawancara, tanya jawab, pendekatan kepada anak tersebut, saya menemukan hasil bahwa anak tersebut itu mempunyai alasan yang pertama adalah mencari perhatian dari guru dan teman-teman sekelasnya. Kemudian di rumah mungkin belum ada kebutuhan dasar yang anak tersebut terpenuhi, yaitu dari orang tuanya kurang mendapatkan kasih sayang, kemudian ingin mencari atau ingin mendapatkan kasih sayang dari gurunya, dari temannya, tapi dengan cara yang kurang benar. Sehingga dia itu merasa saya yang punya power, saya itu punya kekuatan di kelas sehingga bisa mempengaruhi teman-teman di kelas. Kemudian teman-teman di kelas juga merasa takut dengan anak tersebut. Seperti itu Bu Agnes. Ya, benar juga Bu Nafi. Memang kadang berarti eh, ada yang memang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi ya Bu, seperti mencari perhatian ke ibu atau juga ke teman lainnya. Nah, menurut Ibu, kalau dalam skala berapa tingkat perundungan di sekolah Ibu itu dihitung dari skala 1 sampai 10. Dari skala 1 itu perundungan yang paling parah sekali dan 10 itu tidak ada perundungan. Kalau 10 tidak ada perundungan berarti ya di skala 6 atau 7 ya Bu. Baik. Kalau saat Bu Nafi melihat banyak kunjungan, biasanya apa yang Bu Nafi lakukan? Iya Bu Agnes, ketika saya di kelas itu jadi anak tersebut itu tidak bagaimana ya, tidak merasa kalau ada gurunya di kelas. Jadi
dia itu tidak peduli bahwa ada gurunya di kelas. Jadi ketika anak tersebut melakukan perundungan atau membuli teman-temannya, saya segera memberi nasihat atau langsung menyapanya, kemudian langsung mendekatinya, kemudian saya berusaha tidak emosi, saya harus tetap menjaga kelas itu kondusif, tetap aman, nyaman untuk teman yang lain. Saya sambil memberi materi, saya berusaha juga untuk menenangkan atau menindaklanjuti anak tersebut. Gitu, Bu. Kemudian kalau saya kemarin pernah ada tindakan langkah segitiga restitusi juga akan saya lakukan, Bu. Tapi dengan cara yang halus, karena anak kelas 1 itu kalau dikerasi kan tidak bisa, Bu Agnes, harus diambil hatinya. Sehingga saya yakin suatu saat anak tersebut pasti bisa mengurangi perundungan yang dilakukan itu jika sudah besar nanti. Seperti itu, Bu Agnes. Oh iya. Menurut Ibu juga ada hal lain atau tidak yang bisa Ibu rencanakan untuk mengatasi hal tersebut? Mohon maaf, Bu Agnes, bisa diulangi? Agak putus-putus ya. Iya, saya ulangi ya, Bu. Jadi Oke, bisa guna. Iya. Iya sih, maaf sinyal saya agak susah ini. Iya, Bu. Jadi agak putus-putus, maaf. Ya. Jadi Bu Nafi biasanya langsung menegur ya. Menurut Bu Nafi ada hal lain lagi atau tidak yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, Bu Agnes, terima kasih. Untuk hal lain itu saya berusaha meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi kepada pemuka agama yang berkaitan dengan keagamaan. Kemudian juga saya berkolaborasi dengan pihak kepolisian nantinya untuk memberikan wawasan tentang perundungan itu ada pidananya, seperti itu, Bu. Berarti berkolaborasi ya Bu. Langkah apa yang bisa Ibu lakukan? Ya, terima kasih. Langkah yang bisa saya lakukan untuk melaksanakan tersebut tentunya saya juga berkoordinasi dengan orang tua selaku orang tua anak-anak, juga melakukan sharing kepada rekan sejawat dan kepada kepala sekolah juga melakukan hal-hal yang bisa mencegah perundungan itu, Ibu. Ya, kalau dalam jangka waktu dekat ini, kira-kira rencana mana yang mau Ibu implementasikan terlebih dahulu? Yang pertama itu kan dekat dengan sekolah kita adalah pemuka agama ya, Bu. Kita dekat dengan kebetulan di SD saya itu ada 2 agama, yaitu agama Kristen dan agama Islam. Itu saya gunakan untuk memberikan sosialisasi atau memberikan wawasan. Kita memanggil pemuka agama yang sesuai dengan keyakinan anak masing-masing untuk memberikan akhlak atau budi pekerti bahwa perundungan itu dilarang oleh agama. Seperti itu, Bu. Oke, berarti terlebih dahulu Ibu akan berkolaborasi dengan pemuka agama, nggih? Iya, Bu. Kemudian setelah dengan pemuka agama, kemudian dengan pihak kepolisian. Baik. Kalau begitu harapannya Bu Nafi nanti tingkat perundungannya bisa turun ke angka berapa, Bu Nafi kira-kira? Ke angka 10, saya berharap itu tidak ada perundungan. Ya, seperti itu. Semoga nanti bisa tercapai ya Bu Nafi. Dan siapa yang bisa membantu Bu Nafi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut?
Yang membantu tentunya kalau di dalam sekolah yaitu pertama kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan murid-murid tersebut, dan orang tua, Bu Agnes. Banyak yang harus diajak kolaborasi ya, Bu. Kapan nih Bu Nafi akan melaksanakan rencana Bu Nafi ini? Saya rencananya minggu depan kan anak-anak sudah melakukan penilaian akhir semester. Kemudian saya rencananya setelah penilaian akhir semester 1 itu, Ibu. Setelah penilaian akhir semester 1 itu berarti bulan Desember ini. Desember awal, ya. Desember awal, Ibu. Iya, Bu Nafi. Kita di akhir sesi coaching hari ini, em, kira-kira Bu Nafi apa yang telah didapatkan dalam sesi ini? Yang saya dapat hari ini, saya mendapatkan pencerahan dari Bu Agnes untuk berbagi pengalaman. Saya bisa mengatasi atau mencegah perundungan yang ada di sekolah kami, Bu Agnes. Baiklah Bu Nafi, kalau gitu saya harap kita bisa ketemu lagi pada setelah penilaian akhir semester ya Bu Nafi, untuk kita bisa sharing kembali investasi yang telah Ibu rencanakan yang sangat luar biasa tadi. Ya Bu Agnes, semoga di lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi. Semoga semua urusan kita diberi kelancaran ya Bu. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Nafi sudah hadir pada sesi kali ini. Semoga kegiatan Bu Nafi selalu lancar. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Agnes sudah meluangkan waktunya bersedia bincang-bincang dengan saya. Iya, ya udah Bu Nafi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bu Agnes. Mbak Bu Nafi. Baik, sesi coaching yang pertama dari saya sebagai coach dan Bu Nafi sebagai coachee sudah dilaksanakan. Sesi selanjutnya berarti kita mengisikan refleksi diri terlebih dahulu. Nanti setelah selesai kita bacakan masing-masing 10 refleksi dari menit. kita ya sebagai coach gitu ya Bu. Nanti kita sharing seperti itu nggih. Oke. Apa yang Anda rasakan saat coaching? Saat coaching hari ini yang saya rasakan deg-deg pasti. Apa Bu Agnes? Deg-degan pasti. Oh, apa Ya, itu? Deg-degan nih apa bahasa Indonesia? apa ya? Gelisah, gemetar. Merasa aja Bu langsung kayak merasa apa ya? Bingung kata-katanya. Apa yang Anda rasakan Merasa pada saat tegang, coaching? nggih. Merasa Ya, tegang. mendapatkan ya sudah mendapatkan solusi dari masalah yang selama ini saya Hadapi. hadapi. Terima kasih. Kalau saya juga merasa tegang. Merasa tegang. Dan bisa menambah pengalaman dari proses coaching ini. Dan bisa menambah pengalaman dari proses coaching ini gitu Bu. Nggih, nggih.
Oke. Isi yang bagian atasnya terlebih dahulu, deh. Saya izin join dua ini, nggih. Izin dua device. Bagaimana Bu Agnes? Bentar, saya izin join dua device. Jaga-jaga. Oh iya, gak apa-apa Bu Agnes. Memang sinyalnya ini kurang bersahabat. Iya, mulai hujan soalnya. Oh iya, iya. Gak apa-apa Bu Agnes. Oke. Kita lanjutkan pengisian lembar refleksinya dulu, nggih, Bu.
Bu Agnes, tolong lihat punyaku, bisa terbaca nggak ya di WA? Oke, Bu. Saya cek dulu. Ini saya soalnya pakai HP, jadi agak ribet. Oh, bisa. Ini kan nomor satu sudah menggunakan alur cerita dalam coaching. Betul, nggih? Oke, berarti sudah bisa kita bacakan ya, Bu? Kita refleksikan ya. Nggih, Bu Masih? Agnes. Monggo, nggih. Langsung pada refleksi ini dari Bu Nafi terlebih dahulu sebagai coach. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu sudah bisa menggunakan alur cerita dalam coaching. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, itu pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu suasana yang hening supaya bisa fokus. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu memperbanyak latihan untuk coaching. Dan umpan balik dari coaching, apa yang saya rasakan sebagai coaching yaitu ya saya merasa tegang, tapi saya juga mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Refleksi dari saya sebagai coach yang pertama adalah yang sudah berjalan baik dalam percakapan adalah percakapan coaching sudah mampu menggiring coaching, membuat rencana masalahnya, sudah mampu mendengarkan dengan baik dan memberikan pertanyaan berbobot. Yang kedua, yang masih perlu diperbaiki yaitu keadaan yang terduga dari ini perlu diantisipasi karena sinyal hilang. Yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi presence adalah harus mendengarkan dan ikut memberikan solusi. Yang keempat, yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya, intinya selalu berlatih lagi dalam coaching. Perasaan Bu Nafi sebagai di coaching yaitu merasa tegang dan bisa menambah pengalaman dari proses coaching ini. Baik, seperti itu refleksi yang sudah ada dan setelah kita melaksanakan coaching, alhamdulillah sesi praktik coaching ini sudah selesai. Sepertinya sudah ada pengumuman untuk kembali ke room ya Bu Nafi. Ya, Bu Agnes. Terima kasih. Terima kasih sama-sama juga Bu Nafi sudah menjadi rekan coaching terbaik hari ini. Semoga sesi coaching hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan di dunia yang nyata di sekolahan kita. Ya, terima kasih Bu Agnes. Terima kasih. Kembali.